Halo jamaah. Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema pakaian adalah penjagamu wahai wanita. Masya Allah. Nah, mungkin tadi ada yang ketinggalan, belum sempat nonton tayangan ini. Nah, ini ada tayangan sosok wanita Korea menggunakan pakaian syar'i. Masya Allah, yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Halo teman-teman, selamat pagi, aku Yuna. Aku ini mau pergi pengajian, terus aku jadi pakai ginian. Jadi aku hari ini nggak vlog tentang pengajian di rumah baru kakak ipar ini. Aku ini mau jalan dulu ya. Jangan pulang dulu, ini menikmati hidangan yang sudah disediakan. Masya Allah, nah tuh kan jamaah cocok kan meskipun wajahnya tuh agak-agak Korea gitu. Tapi kalau misalnya menggunakan hijab tuh langsung kelihatan syar'i banget. Nah ini tapi ada juga yang bertanya nih Ustadz Syam nih. Tadi kan belum dijawab juga, jadi ada beberapa pertanyaan yang mengatakan misalnya nih dia seorang muslimah yang mu'alaf dan misalnya baru belajar tentang agama Islam. Nah ini secara berpakaian apakah dia ini harus langsung syar'i yang benar-benar tertutup atau boleh bertahap? Nah ini mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Utsman, Ustazah Lulung, Mas Mikdad serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami pun sadar bahwa penonton Islam itu Indah tuh enggak semuanya muslim. Jadi penonton kita Islam itu Indah bertahan selama 10 tahun karena memang kami berterima kasih kepada seluruh jamaah yang mungkin diantaranya ada juga yang non muslim. Atau diantaranya ada yang keluarganya masih non muslim atau mungkin ada yang baru belajar Islam, ada juga yang baru menjadi mu'alaf. Bagaimana sih sebenarnya kita masuk ke dalam agama ini? Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam dalam keadaan sempurna. Sempurna artinya sudah kita berserah diri kepada Allah. Apa yang menjadi aturan Allah sudah kita terima aja. Namun ternyata ada yang menjadi aturan Allah. Tapi Allah yang sendiri yang harus ngejudge, bukan manusianya. Yang salah adalah hak Allah kita ambil. Yang salah adalah haknya Allah kita ambil. Ada misalnya saudara kita yang belum berpakaian syar'i secara sempurna. Hak Allah untuk menilainya tidak sempurna. Bukan hak kita sebagai manusia untuk menilainya. Ah lu di mata Allah ini gak bagus nih. Padahal itu hak Allah loh. Ya, karena Allah sendiri yang katakan dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu. Kemudian disebutkan, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dhalika khair. Libasut taqwa. Jadi pakaian terbaik itu adalah pakaian yang mengundang ketakwaan, mengandung ketakwaan yang sebenarnya itu adalah pakaian ketakwaan. Bagaimana mungkin seseorang disebut berpakaian takwa tapi merendahkan orang lain? Bagaimana mungkin disebut dia pakaian takwa tapi merasa diri lebih baik daripada orang lain? Gue syar'i, gue sunnah, lo enggak sunnah. Gue syar'i, lo enggak syar'i. Subhanallah. Padahal dalam Islam tidak ada sama sekali diajarkan untuk kita merasa lebih baik daripada orang lain. Libasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itulah pakaian yang terbaik. Setelah kita mentaati syarat-syaratnya untuk menutupi aurat bagi perempuan kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, terjadi perbedaan pendapat ulama. Jumhur mengatakan memakai cadar. Namun pendapat yang kuat juga mengatakan bahwa wajah pun tidak apa-apa untuk terlihat. Apalagi di Indonesia ini yang belum yang namanya semuanya menggunakan cadar. Maka subhanallah, jangan merasa saya pakai cadar saya yang sunnah, kau tidak. Jangan. Jangankan dia untuk mengenakan pakaian syar'i, untuk dia baru belajar pun, untuk orang yang baru belajar ya, untuk orang yang baru belajar pun semuanya akan dimaklumi atau dima'fu. Ya, tapi tugas kita untuk menyampaikan sesuai syariat bahwasanya begini loh sebenarnya pakaian dalam Islam. Pasti akan ada pertanyaan. Yang salah adalah yang bukan tugasnya untuk menyampaikan dan tidak tahu ilmunya, justru mereka yang menyampaikan. Akhirnya ditanya,
Sebenarnya untuk apa sih hijab syar'i? Kan untuk ini. Ya sebenarnya untuk ini dan ini dan ini. Harus kita mempelajari. Sebelum kita mendakwahkan, maka kita mempelajari apa yang seharusnya menjadi manfaat daripada pakaian tersebut. Kenapa Islam menyuruh kita menutup? Karena sebenarnya aurat itu adalah aib. Aib itu adalah kekurangan. Ketika Hawa dan Nabi Adam alaihissalam dilemparkan dari surga, mereka terbuka pakaiannya. Ya, maka subhanallah kasih tahu bahwa ini adalah kekurangan dan Islam tidak mau kita menunjukkan kekurangan kita, maka ditutupi dengan pakaian. Masya Allah. Jadi untuk yang baru belajar kita harus semangat untuk berubah, cari Betul. ilmunya lagi dan terus memperbaikinya. Betul. Ya, Ustaz, ya? Untuk pertama kali diingatkan, Betul. diajarkan bahwa ini loh yang harus tertutup karena tidak semua orang mengetahuinya. Betul. Yang salah betul. adalah ketika kita ngejudge-nya. Ngejudge, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Masya Allah. Wah, ini bicara soal pakaian muslimah nih. Sekarang mendingan nanyanya ke Ustazah Lulung, mungkin lebih mengerti, lebih berpengalaman. Ini kan Insya Allah, dalam Islam ya, itu ada hukum memakai cadar. Itu kan sebenarnya tuh yang jadi pertanyaan, ini sebenarnya wajib atau sunnah sih menggunakan cadar. Nah, terus bagi para muslimah juga mungkin ada beberapa yang ingin bertanya, misalnya kalau misalnya oke, saya sudah nih belajar pakai cadar, tapi kadang masih suka copot. Oh, kadang buka tutup, buka buka tutup. tutup. Nah, ini malah Oh. jadi berdosa nggak sih? Mohon penjelasannya Ustazah, gimana nih sebetulnya yang benar menurut Islam? Nah, ya, insya Allah ya, mohon izin Ustaz Syam, Habib, Kak Mikdad dan juga semua guru-guru kami yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim, jamaah. Yeay! Oh jamaah. Yeay! Alhamdulillah. Sepi amat, ngopi ngapa ngopi? Ngopi dulu, Ustazah. Ngopi dulu ya. Allah. Ya pemirsa yang dirahmati Allah, ada beberapa pendapat. Dan masing-masing pendapat ini ada hujahnya. Kita lihat lengkapnya bukan perbedaannya. Karena kita di sini juga sama-sama belajar, aduh mohon maaf nih ya. Jadi memang cadar ini ada yang mewajibkan. Karena memang dalam kalangan para ulama yang mewajibkan hal ini. Karena tadi sudah kita dengarkan juga surat dari Habib kita yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Karena dalam ayat tadi dinyatakan apa? Wahai wanita-wanita beriman. Ya kan, julurkanlah jilbabmu ke seluruh tubuhmu. Artinya apa? Seluruh tubuh. Maka para mufassirin menyatakan kalau udah ngomong seluruh tubuh berarti mukanya juga aurat dong. Berarti mukanya ditutup dong dengan cadar. Nah berdasarkan hujah inilah maka ada kalangan ya para ulama kita yang mewajibkan cadar. Tapi ada juga sih pendapat yang mengatakan bahwa sana ya muka itu bukan aurat. Karena memang dalam hujah lain dinyatakan dalam surat An-Nur ayat 31. Dinyatakan apa? Turunkanlah kain kudung ke dadamu. Jadi dia enggak bilang muka tapi dada. Maka muka itu boleh. Nah di sini banyak sekali perbedaan pendapat. Dan para mazhab-mazhab arba'ah juga di sini nyatakan memang ada perbedaan pendapat. Pertama mazhab dari Imam Abu Hanifah. Muka dan telapak tangan dan kaki bukanlah aurat. Itu kalau kita dari Imam Abu Hanifah. Nah, tapi kalau kita ke Imam Maliki atau Malikiyah, muka dan telapak tangan juga bukan aurat. Tapi kalau tadi dalam mazhab Abu Hanifah bahwa kaki juga bukan aurat. Tapi kalau kita ke Imam Syafi'i atau Asy-Syafi'iyah, muka dan telapak tangan bukan aurat menurut Syarah Muhazzab. Dan kalau kita ke Imam Hambali atau Hanabilah dalam sholat boleh kok kita menampakkan wajah dan telapak tangan dalam sholat. Nah kalau di luar sholat gimana? Itu tadi ada yang juga memakai tutupan cadar. Jadi kalau kita ngomongin masalah perbedaan pendapat, kita jangan perbedaannya. Kita lihat adalah bagaimana uruf kebiasaannya, ya kan? Kebiasaan kita di Indonesia gimana sih? Yuk coba kita praktek gimana sih cadar. Kita Coba praktek Kakak nih. Indi, Masya kita praktek dulu ya Kak Mikdad ya. Ah, Habib, boleh, mohon boleh. Ini izin. modelnya siapa nih? Kayak kenal ini. Kok mirip? Kok mirip sih ini? Alhamdulillah. Gimana tuh? Ini Kakak Indi anak saya yang pertama. Alhamdulillah, iya. Lagi belajar juga berhijab. Waduh, Masya Kata juga Allah. tadi Ustadz Sam bilang perlahan-lahan. Perlahan-lahan, ya luar Iya, biasa. iya. Ini kita mau belajar ini ya berhijab seperti tadi di sini kan menutupi dada. Iya. Ini udah nutupin dada dan juga longgar. Betul. Tidak Nggak ngetat ya. menutup tubuh ya kan. Betul. Nah, coba ternyata memang kalau kita ngomongin cadar kan tadi Kamirat bilang Iya. ada yang lepas buka tutup Kadang tutup lepas, cadar. kadang dipakai Gimana gitu. nih? Iya. Coba kita Sini saya praktek pegangin. dulu ya. Punten, saya pegangin ya. Nah, punten ya pemirsa yang Iya. disayang Allah. Boleh ya Umi izin untuk buka dulu maskernya. Kakak Maskernya ya. Indi? Ya boleh buka ya. Heeh. Ini tadi kan pakai masker. Betul. Terus buka Iya. tutup dong. Buka tutup juga Kita kayak sama. jalanan di sono, no. Iya. Buka tutup. Gimana ini? Gitu. Nah, biasanya cadar itu berwarna hitam. Iya, ya kan? betul. Kita pakai coba ya pemirsa. Nah ini pakai cadar ini kan muka bukan aurat. Muka Tapi bukan kalau aurat kita ya. tadi bilang bahwasanya muka turunkanlah jilbab ke seluruh tubuhmu. Gitu ya pakai cadar. Nah, Oh. lihat ya. Di sini jangan terlalu kencang nanti anak saya tidak bisa napas. Iya, Seperti itu, jangan. Ya seperti ini. Nah tiba-tiba kalau misalnya lagi mau pakai cadar dia pakai. Betul. Boleh nggak buka tutup? Ya boleh aja. Iya ya. Nah, tadi dinyatakan
mengatakan wajah bukan aurat. Betul. Kalau misalnya dia buka tutup ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh nih buka tutup jilbab. Nah, itu. pun tadi guru kita mengatakan mungkin dia pelan-pelan saja. Betul, Kadang dia betul. pakai, Betul. kadang dia enggak. Nah, kalaupun memang tangan dibilang aurat, ini kita bisa Pakai pakai ini. sarung tangan. Wah, sarung tangan. Nih, coba dipakai Kak. Nah, karena kan ada juga mengatakan tangan nggak boleh kelihatan Iya, perempuan, saya ya bantuin. kan. Apalagi kalau kelihatan seperti ini, kita pakai manset ya pemirsa ya. Betul. Jadi tolong ya, kita sama-sama saling menghormati perbedaan pendapat. Jadi ketika muslimah bercadar, jangan memandang rendah kepada orang yang belum bercadar Yang belum, misalnya. betul. Karena memang ini adalah perbedaan pendapat. Nah. Kalau kita beda pendapat gimana sih? Iya. Dalam surah 39 ayat 18, yastabiunal qaul fayatabinu ahsanahu. Pemirsa, kalau kita beda pendapat dengan teman-teman kita, mungkin dengan sahabat-sahabat pengajian kita yang berbeda gitu tempat ngajinya, kita dengarkan dulu, ikuti mana yang paling baik gitu. Jadi kalau memang dia kelompoknya bercadar silahkan pakai. Tapi kalau dia ikut yang kelompoknya nggak bercadar misalnya pakai warna-warni bajunya ya nggak apa-apa. Yang penting kan dia ngaji. Iya betul. Yang penting jangan menghakimi. Nah, Kan jangan ngejudge pelan-pelan tadi kata saja. saya. Terima kasih Kakak Kak Indi. Indi terima kasih banyak ya waktunya. Aduh jadi direpotin sama mamanya sendiri. Ya maaf ya Kak begitulah. Indi. Namanya orang tua rem to the pong rempong kan Betul, begitu. aduh Masya Allah ini bicara soal pakaian muslimah luar biasa antusias dari jamaah banyak sekali yang ingin bertanya ke sosial media Islam itu indah pengen dijawab nih sama guru-guru. Makanya seperti Alhamdulillah ya. biasa ya, Iya. kita masuk aja ke segmen Tanya Dong Ustadz, Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah Ustadz Syam. Dari tadi jamaah Islam itu indah. Mau nanya sama Ustadz Syam nih. Makanya kita lagi cek-cek handphone Betul. tadi Bib. Supaya kita pilih-pilih pertanyaan yang insya Allah akan dijawab Betul. oleh Habib Utsman insya Allah. Tapi Habib langsung ya masuk ya pertanyaan pertama ya. Tafadhol Ustadz Syam. Dari Isna Ningsih 16 _ Assalamualaikum Habib. Saya mau bertanya nih. Dulu waktu umur saya masih muda, saya belum berhijab. Saya nazar kalau anak keempat saya laki-laki, saya berhijab. Alhamdulillah Allah kasih saya anak laki-laki. Sampai sekarang anak laki-laki saya sekarang udah umur 14 tahun dan alhamdulillah sekarang saya udah istiqomah dalam ibadah fardu. Yang saya mau tanyakan, dosakah saya yang sebelumnya tidak berhijab tapi berpakaian tetap sopan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ibu istiqamah dan selalu dalam keberkahan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sopan menurut ibu belum tentu sopan menurut aturan Allah dan Rasulnya. Sopan yang benar sesuai dengan syariat agama adalah yang tadi dijelaskan oleh guru-guru kita. Auratul mar'atul ajnabiyah wa ilal wajha wal kafain, kecuali muka dan telapak tangan, dan dijulurkan dadanya nggak kelihatan, lekak tukuk tubuhnya nggak kelihatan. Terus apalagi nggak ngepres atau nggak sempit, dilonggarkan. Ini yang benar sesuai dengan syariat agama. Kalau ibu sudah seperti itu, bagus, alhamdulillah. Bagi yang belum, semoga Allah berikan hidayah. Yang dulu tetap berdosa, ingat yang dulu tetap berdosa. Maka taubatlah dan meminta ampunan kepada Allah, taubatan nasuha dan tidak akan mengulanginya kembali. Insya Allah, Allah ampunin dosa-dosa kita. Amin ya rabbal Alamin. Oh Gantian. jadi definisi sopannya itu loh. Jadi Betul. sopan itu harus menurut Allah gitu Betul. ya. Kalau misalkan ada seseorang yang dimana dia mengatakan itu sopan, tapi kalau menurut ulama ataupun Iya ini belum nggak tentu sopan, gitu ya, beda-beda, beda daerah, beda sopannya betul, Bib ya. Betul, Siap, pertanyaan kedua Bib. betul. Gantian Ustaz Syam. Ini Siap. banyak yang mau nanya sama Ustaz Syam nih. Oh, siap. Assalamualaikum Ustaz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau wabarakatuh. tanya, ya kan, dari P.Liana 83. Saya itu masih buka tutup jilbab. Loh di rumah saya pakai daster, jilbab buka. Kalau pergi, ini bahasanya gaul banget nih. Berarti kalau di rumah saya pakai daster, jilbab buka. Kalau pergi-pergi saya pakai gamis dan berhijab. Dalam hati dah pingin mantap kan nutup aurat, tapi masih belum yakin. Gimana yakinkan hati ini Ustadz? Tuh minta yakinin hatinya. Ja- Bukan minta un- sama Ustadz Syam buat yakinin hatinya. untuk Liana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita itu nggak wajib pakai jilbab sebenarnya. Ya kalau nggak pengen pakai jilbab, nggak pengen pakai hijab, nggak pengen pakai kerudung silahkan. Mau pakai daster terus-terusan juga silahkan sebenarnya. Asal di rumah. Asal jangan keluar rumah. Asal di dalam rumah. Jadi yang harus pakai jilbab dan menutup aurat itu ketika keluar rumah. Kalau di dalam rumah itu pakai daster it's okay selama tidak ada orang asing di dalamnya.
Tidak ada orang asing yang non mahram. Siapa yang termasuk orang asing yang sering kita sepelekan? Satu, sepupu. Sepupu itu non mahram. Jadi tidak boleh melihat aurat kita dan boleh dinikahi. Ya, sepupu. Yang kedua, ipar. Ipar itu non mahram, jadi tidak boleh kelihatan auratnya kalau ada iparnya di dalam rumah. Tapi selama yang ada di dalam rumah hanya saudara laki-laki, kemudian bapak, kemudian kakek, kemudian paman, maka itu adalah boleh-boleh saja pakai daster di dalam rumah sewajarnya. Sewajarnya maksudnya yang biasa terlihat. Ya, mungkin perempuan biasa terlihat sampai sikunya, ya silahkan. Kemudian perempuan mungkin ada pakaian pakai kalung, ya boleh terlihat dasternya. Kemudian mungkin sampai panjang, tapi jangan juga yang terlalu pendek untuk pakaian dasternya. Maka subhanallah, jikalau ingin pakai daster terus menerus silahkan, tapi jangan keluar rumah. Jadi jilbab itu untuk di luar rumah saja, Habib. Nah, gimana yakinkan hatinya nih Ustaz Syam nih? Untuk meyakinkan hatinya untuk istiqamah, minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rabb, kuatkan hatiku untuk berislam secara sempurna. Karena apalah arti daripada segala ibadahku jikalau aku ternyata tidak taat terhadap perintahmu. Banyak yang salah paham, Habib. Dikiranya maksiat itu berzina, maksiat itu minum alkohol, maksiat ini. Ternyata tidak berjilbab itu maksiat. Tidak menutup aurat itu disebut maksiat. Kenapa? Karena melawan Allah. Tidak taat kepada perintah-perintah Allah. Maka subhanallah, mantapkan Masya hati dengan Allah. mengatakan saya tidak mau lagi bermaksiat karena salah satu maksiat adalah Masya Allah. membuka aurat. Masya Habib, Allah, pertanyaannya Ustaz Syam. selanjutnya Berarti ini. bisilmi kafah. Oh, berislam secara sempurna. Betul. Sempurna aja gitu memantapkan hatinya. Mantap. Masih ada pertanyaan, Habib, tentang alas kaki. Ini perempuan nih model sendalnya ini banyak banget, Habib. Betul. Tabe Ustaz Syam. Tabe. Tabe. Hanya model sepatunya juga banyak, model sendalnya juga banyak. Tapi sebenarnya model sendal dan sepatu di zaman Rasulullah yang dipakai oleh istrinya, dipakai oleh sahabat-sahabat perempuan, oleh sahabiah, itu ada nggak kriterianya, Bib? Nah, Supaya bisa dicontoh juga nih, Bib. Kita jelaskan setelah ini agar tidak asal-asalan pakai apaan? Alas kaki. Pakai alas kaki. Jangan sampai Biar sembarangan. Dapat pahala Ikut dan sunnah dapat juga. keberkahan. Oh betul. gitu, bener juga. Nah, jangan kemana-mana jamaah. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Habis ini baru jelasin. Iya, Kan lain sekarang. kali.